Kalau mengulang kejadian itu sampai hari ini pun masih berbekas sekali bagi saya. Kadang-kadang saya lagi tidur pun terdengar seperti bunyi-bunyi tembakan. Angkatan Darat, ya kita tahu lah, itu adalah angkatan yang terkuat. Itu juga karena Nasution di tahun 50-an. Oktober 1965 berubah menjadi hari berduka bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tepat di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata kala itu, TNI Angkatan Darat harus mengantar kepergian 6 perwira tertinggi dan seorang perwira menengah ke tempat peristirahatan terakhir. Jenderal Abdul Haris Nasution, target utama gerakan 30 September yang lolos dari sasaran, harus melepas kepergian rekan-rekannya. Kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Selamat dari upaya penculikan tersebut, AH Nasution kehilangan putri kecilnya yang berusia 5 tahun dan ajudannya Pierre Tendean. 54 tahun berlalu, namun Hendrianti Sahara Nasution, anak sulung pasangan Jenderal AH Nasution dan Johanna Sunarti Nasution, masih menyimpan luka peristiwa kelam itu. Itu hal yang berat sekali. Kalau mengulang kejadian itu sampai hari ini pun masih berbekas sekali bagi saya. Apalagi terakhir ini yang orang tua saya tidak ada, kadang-kadang saya lagi tidur pun terdengar seperti bunyi-bunyi tembakan yang mungkin orang tidak pernah akan merasakan itu. Kejadian itu berat sekali, susah sekali diceritakan. Itu suatu kejadian yang mungkin berlangsung sangat cepat. Tetapi kalau kita pikirkan balik, itu kebesaran Tuhan saja, walaupun saya harus kehilangan adik saya. Bergegas dari kamar dan berlari melalui pintu belakang, AH Nasution lolos dari incaran peluru. Kala itu, Nasution melompati dinding pembatas rumah dan sembunyi di halaman rumah tetangganya hingga pukul 6 pagi dengan kondisi pergelangan kaki yang patah. Melalui dinding inilah Nasution berhasil meninggalkan rumah. Usai keadaan kondusif, Nasution kembali ke rumah dan meminta ajudannya membawa ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Selamatnya Nasution dari peristiwa G30 September tak lepas dari peran sang istri. Ya, ibu orang yang tabah karena beliau sudah ikut perjuangan ya. Dan itulah pesan beliau. Kita jangan sedih terus, kita harus terus berusaha dan berjuang untuk bangsa ini. Rumah seluas 2 hektar di Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi saksi bisu peristiwa mencekam, kini menjelma sebagai museum. Pada 3 Desember 2008, tepat di hari lahir Abdul Haris Nasution, Museum Jenderal AH Nasution diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Museum yang merupakan prasasti hidup sang jenderal seolah bercerita pada masa kelam di malam 30 September 1965. Kami tinggal di sini terus. Karena yang punya bapak tuh cuman ini sebetulnya. Terus kami udah tidak bisa membiayai rumah ini lagi. Sebab itu harus kami jual. Dan ibu saya ingin bahwa cucu-cucunya juga punya rumah gitu loh. Jadi ya memang kami udah nggak bisa membiayai rumah ini lagi. Kan pajaknya mahal. Terus ya untuk ini rumah kan harus dirawat gitu. Jadi ya udah kami harus ambil keputusan berat sekali bagi kami tapi menjual. Nah waktu mau menjual
sudah dibeli, ada Ibu Mitra Abidin, tapi tiba-tiba Pak SBY dengar ini, Pak SBY minta untuk ini bisa diabadikan dengan nama Museum Nasution gitu. Museum yang terdiri dari beberapa ruangan menjadi satu saksi cerita sejarah perjuangan sang jenderal yang memiliki andil besar menyelamatkan NKRI. Disambut dengan ruang kerja Nasution yang penuh koleksi buku, menunjukkan jati diri Nasution yang gemar menulis dan membaca. Dan inilah kamar utama sang jenderal. Kamar ini dilengkapi peninggalan barang-barang pribadi milik Nasution, mulai dari pakaian, sepatu, hingga kursi roda yang dipakai di hari-hari terakhir Nasution. Tepat di depan kamar sang ayah, terdapat ruang tidur Hendrianti Sahara Nasution. Dan melalui jendela inilah, putri sulung Nasution berhasil menyelamatkan diri dan berlari ke arah paviliun. Namun, hingga kini, ia harus mengalami patah tulang di bagian kaki. Sementara itu, kamar Ade Irma Suryani menarik perhatian khusus. Tempat tidur berukuran mungil, sepatu dan pakaian terakhir seakan menjadi pelepas rindu dengan sang putri kecil. Hadirnya Museum Nasution tak lepas dari peran Nasika, Kolonel Purnawirawan dan Kepala Bagian Museum Monumen dan Tradisi Dinas Sejarah Angkatan Darat pada tahun 2008. Nasika menerangkan Abdul Haris Nasution adalah salah satu tokoh yang banyak berjasa dalam terbentuknya NKRI. Pak Nas itu adalah salah satu penyelamat NKRI. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena Pak Nas itu ikut terlibat langsung di dalam masa-masa krisis yang berkaitan dengan periode perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Patrick Matanasi, penulis sejarah Abdul Haris Nasution, mengungkapkan sosok Nasution yang berperan besar dalam perkembangan sejarah Angkatan Darat. Nasution kita tidak bisa melihat dari satu peristiwa, misalkan peristiwa 65 saja, atau peristiwa 17 Oktober saja. Nasution itu haruslah dilihat bagaimana dia berpolitik dan dengan usahanya yang keras dia membuat Angkatan Darat itu punya posisi tawar di mata Presiden Soekarno. Dan Angkatan Darat ya kita tahu lah itu adalah angkatan yang terkuat, dan itu juga karena Nasution di tahun 50-an. Nama Abdul Haris Nasution memang lekat pada peristiwa Gerakan 30 September. Namun, siapa sangka jenderal kelahiran Mandailing, Sumatera Utara ini memiliki jasa besar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa sejarah perjalanan hidup sang jenderal? Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Mandailing pada 3 Desember 1918. Kampung Huta Pungkut terletak di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pada masa Hindia Belanda 1862, berdiri sekolah guru di desa Tandobato, Mandailing. Disinilah Nasution menghabiskan masa kecil hingga remajanya. Nasution kecil dikenal aktif dan pintar. Pendidikan umum dan agama diterapkan kedua orang tuanya sejak dini. Pada tahun 1932, Nasution mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk belajar di sekolah guru yang dikenal dengan sebutan Sekolah Raja atau HIK di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari Sekolah Raja inilah proses awal yang mengantar Nasution menjadi tokoh sejarah bangsa. Jadi sebenarnya dia tuh sekolah untuk jadi guru sebenarnya, cuman perang Pasifik gitu ya, itu ya kondisi yang membuat dia mau nggak mau dan atas pilihannya sendiri juga dia masuk tentara. Jenderal A.H. Nasution simbol tentara yang telah diakui cemerlang di bidangnya. Doktrin kemiliteran yang lahir dari gagasannya terbukti banyak diterapkan.
Meski tentara bukan cita-cita sejak kecil, namun pengalaman hidup dan kondisi Nusantara kala itu membawa Nasution ke ranah politik dan mengantarkannya ke dunia militer. Pada tahun 1935, Nasution melanjutkan pendidikan Bandung selama 3 tahun. Minat menjadi guru semakin memudar, dan Nasution mulai tertarik dengan politik. Namun, pada tahun 1937, ia kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Nasution tinggal di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat pengasingan Soekarno. Dan di kesempatan inilah ia mengenal lebih dekat dengan Bung Karno hingga menumbuhkan minat politik dan militer lebih besar. Pada tahun 1940, Nasution bergabung ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan Korps Perwira Cadangan KNIL di bawah pemerintah Belanda. 3 bulan kemudian, Nasution dipromosikan menjadi sersan. Hingga pasca kemerdekaan Indonesia, pada Mei 1948, Nasution bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi. Aktif sebagai militer pada tahun 1950, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, karena adanya selisih paham dengan Soekarno, pada tahun 1952, Nasution diberhentikan dari ikatan dinas. Tak lagi aktif di dunia militer, bukan berarti menjadikan Nasution berhenti berjuang untuk Indonesia. Saat itulah, Nasution menulis buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku yang ditulis berdasarkan pengalaman berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia, membuktikan kehebatan sang jenderal. Nasika, peneliti sejarah Nasution, mengungkapkan kepiawaian doktrin sang jenderal dalam operasi gerilya. Dalam buku ini adalah pokok-pokok yang ditulis di dalam perintah kilat. Bagaimana cara kita bergerilya. Dengan panduan buku gerilya ini, maka para TNI bisa mempertahankan wilayah Republik Indonesia dan bisa melaksanakan pemerintahan militer. Bagaimana pengendaliannya, bagaimana komandonya, dan sebagainya. Nah, dengan kegiatan gerilya tersebut, maka kita bisa mempertahankan wilayah Republik Indonesia dan bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar. 3 tahun berlalu, pada 27 Oktober 1955, Nasution kembali diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam rentan waktu, tahun 1956 hingga 1958, Abdul Haris Nasution turut andil mengatasi berbagai masalah negeri. Mulai dari pergolakan daerah hingga pemberontakan, Nasution berhasil melakukan pendekatan dengan para tokoh nasional hingga kembali ke pangkuan NKRI. Dari kesemuanya itu bisa disimpulkan bahwa terjadinya atau adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Irian Barat yang tadinya masih dikuasai oleh Belanda bisa kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sehingga NKRI bisa selamat dan utuh adalah berkat kepemimpinan dan berkat pengabdian Pak Nasution yang tidak henti-hentinya. Abdul Haris Nasution mendapat kepercayaan pada masa Orla dan Orba, sederet jabatan diemban sang jenderal. Pada masa Orde Lama, 10 Juli 1959 hingga 24 Februari 1966, Nasution dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Lalu, pada masa Orde Baru, tahun 1966 hingga 1972, Nasution menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Sementara itu,
Patrick Matanasi, penulis sejarah Nasution mengungkapkan, kekuatan Nasution di Angkatan Darat sempat menurun saat ia digantikan oleh rekannya Ahmad Yani. Ya, saya kira itu adalah hal yang biasa. Karena bagaimanapun juga di Angkatan Darat Nasution tidak sendirian kan. Pasti ada ya perwira-perwira yang dekat dengan dia gitu. Dan saya kira yang di Angkatan Darat yang tidak cocok dengan Soekarno bukan dia aja. Ahmad Yani pun juga sebenarnya tidak cocok. Saya kira puncak dari ketidakcocokan itu adalah ya ketika Nasution tidak lagi menjadi kepala staf Angkatan Darat gitu. Dengan dijadikan Menteri Pertahanan Keamanan di mana dia tidak punya pasukan, ya artinya dia tidak punya gigi di mata presiden gitu kan. Jenderal besar yang selama 13 tahun berada di posisi kunci TNI menepi dari panggung pemerintahan. Pak Nas, begitu akrab disapa, dikenal gemar membaca dan menulis. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan menulis memoar. Lantas, apa saja memoar penting tersebut? Sejak remaja, Abdul Haris Nasution dikenal gemar membaca dan menulis. Tak heran, Nasution menghabiskan masa tuanya dengan menulis buku. Puluhan buku karya sang jenderal telah lahir. Tulisan yang berisi pengalaman hidup selama masa perjuangan menjadi kenangan tersendiri bagi putri sulungnya. Bapak saya kan dulu guru mungkin ya. Jadi bapak saya memang senang menulis. Dari dulu bapak saya menulis. Sekarang beliau berpikir mungkin pengalaman beliau itu bisa jadi pelajaran. Dan memang beliau itu bukunya kan memang dipakai ya. Di dunia pun dipakai. Beliau kalau nggak salah ada 70-80 judul yang beliau. Dan itu beliau tulis sendiri. Jadi bukan karangan orang. Beliau tulis sendiri. Makanya saya suka bertanya bapak saya, ayah buat apa sih kertas sebentar-bentar kertas. Ternyata sekarang saya baru tahu bahwa begitu banyak buku yang ayah saya tulis dan memang beliau kalau menulis itu gampang dimengerti orang. Nasika, peneliti sejarah Nasution yang dipercaya oleh Yohanes Sunarti untuk menyalin memoar Nasution menerangkan, Nasution berperan besar mengambil ahli keamanan negara saat genting. Jadi Ibu Yohanes Sunarti Nasution pernah bercerita kepada saya bahwa sebetulnya Pak Nas itu banyak berjasa. Ya. Mengapa dikatakan banyak berjasa? Ya, pada saat itu tahun 55 kan pemilu yang pertama. Kemudian setelah selesai pemilu, Pak Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang kedua. Kemudian tahun 56 diangkat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Pada saat itu terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sangat mengkhawatirkan, yang bisa mungkin ya peristiwa pergolakan di daerah. Kemudian juga perebutan beberapa perusahaan-perusahaan asing. Nah, kemudian Pak Nas ditunjuk atau diberikan surat perintah semacam SOB untuk mengambil alih terhadap keamanan dalam negeri. Aktif di dunia militer, Abdul Haris Nasution banyak belajar dari Jenderal Sudirman. Tak jarang, ia berbagi cerita kehebatan Panglima Besar Sudirman dengan putri sulungnya. Kalau bapak itu dari saya kecil, beliau tuh selalu bercerita sama saya. Beliau selalu menceritakan soal sejarah. Jadi bukan soal politik, bukan soal orang, tapi sejarah. Beliau sangat bangga sama Pak Urip, misalnya Pak Dirman. Bapak tuh menceritakan zaman perjuangan, apa yang beliau lakukan. Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di usianya yang ke-81 di Rumah Sakit Gatot Subroto dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 2002, Nasution diberi gelar Pahlawan Nasional. 19 tahun sudah, Jenderal Besar telah tiada. Namun, namanya selalu dikenang bangsa. Perjuangan Nasution untuk Indonesia selayaknya mendapat penghargaan khusus. Salah satunya
pengusulan nama jalan di ibu kota Jakarta. Ya, organisasi IKANAS, Ikatan Keluarga Nasution, yang berdiri sejak 18 Juli 1993, telah mengajukan nama AH Nasution sebagai nama jalan di kawasan Jakarta Selatan pada tahun 2003. Namun, pengusulan nama tersebut hingga kini belum terrealisasi. IKANAS berinisiatif mencari jalan lain, mana yang lebih cocok menjadi jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dipilihlah Jalan Warung Buncit yang membentang dari Jenderal Gatot Subroto sampai ke Jalan Jenderal TB Simatupang, yang dimana salah satu asisten beliau yang ikut juga menjadi pahlawan dalam tragedi G30 SPKI, yaitu Pierre Tendean, yang memang akan bersentuhan dengan jalan tersebut. Namun 2010 sampai 2016 belum ada juga kami melihat tanda-tanda akan membuat jalan ini. Maka 2016 kami suratin lagi kepada Gubernur DKI. Menurut Fahri, Ketua Ikatan Keluarga Nasution, salah satu kendala realisasi nama jalan AH Nasution adalah terbentur dengan sejarah nama jalan Warung Buncit. Namun, upaya untuk pengusulan nama jalan AH Nasution hingga kini terus dilakukan. Perjuangan dan teladan hidup Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menjadi sumbangsih untuk negeri. Meski jasadnya telah tiada, namun karyanya tetap hidup dalam sanubari bangsa.